Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang salih dan salihah? Semoga semua masih dalam keadaan sehat, masih semangat juga tentunya, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali pada pertemuan kali ini untuk belajar ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang keragaman flora dan fauna. Pada pertemuan minggu ini, kita telah memasuki judul baru, yaitu tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebelum kita ke sana, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi langsung saja kita memasuki judul kita, yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebelum ke sana, silakan Anda perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar ini makanan, sumber energi, pakaian, minuman, bahkan kendaraan kita. Apakah Anda tahu asalnya itu dari mana? Ya, jadi segala jenis gambar di sini berasal dari sumber daya alam yang ada di dunia ini. Jadi, adapun pengertian dari sumber daya alam itu sendiri adalah semua potensial alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup, yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nilai dari sumber daya alam ditentukan atas kegunaannya bagi manusia. Contohnya lahan yang subur, potensial untuk dijadikan daerah perkebunan, itu merupakan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Contoh lainnya adalah hewan ternak seperti ayam yang merupakan sumber daya daging dan telur bagi manusia. Nah, jadi yang dimaksud dengan sumber daya alam ini adalah segala yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup oleh manusia. Selanjutnya, pengelompokan sumber daya alam ini terbagi menjadi 5, yaitu sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam berdasarkan materinya, sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya, sumber daya alam berdasarkan habitatnya, sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya itu ada 2, yaitu sumber daya terbarukan dan sumber daya tidak terbarukan. Pada sumber daya terbarukan ini, yaitu sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam. Dengan demikian, sumber daya alam ini hampir tidak dapat habis atau mengalami pembaruan ya. Sumber daya alam ini bisa terjadi 2 cara, yaitu antara reproduksi dan siklus. Kita lihat penjelasannya. Pembaruan melalui reproduksi yaitu pembaruan yang terjadi pada sumber daya hayati. Ini karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga selalu bertambah jumlahnya. Namun, bila tidak dilestarikan, sumber daya hayati dapat punah. Berbagai spesies hewan dan tumbuhan yang punah tidak dapat dikembalikan lagi. Aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seringkali menyebabkan kualitas dan keragaman sumber daya alam hayati menurun, misalnya melalui pencemaran. Sebaliknya, dengan hibridisasi dan rekayasa genetika, sumber daya hayati dapat dipertahankan dan dikembangkan. Contohnya ini seperti misalnya yang bisa berkembang biak ya, misalnya sumber daya ayam seperti yang kita telah sebutkan tadi kan, bahwa sumber daya alam ayam ini dapat dilestarikan, berkembang biak sehingga selalu bertambah jumlahnya. Selanjutnya adalah pembaruan melalui siklus. Beberapa sumber daya alam, misalnya air dan udara, memiliki siklus alami masing-masing. Dengan demikian, sumber daya tersebut selalu terbarui. Meski demikian, aktivitas manusia dapat menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, seperti pencemaran udara dapat menurunkan kualitas atmosfer bumi, serta penebangan hutan dapat mempengaruhi cadangan air tanah dan dapat menimbulkan banjir. Nah, jadi ini dia sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan atau yang tidak dapat diperbarui.
yaitu jumlah sumber daya alam ini sangat terbatas. Hal ini karena tidak adanya penambahan jumlah serta proses pembentukannya memerlukan waktu ribuan hingga jutaan tahun lamanya. Sumber daya alam tidak terbarukan dapat habis sama sekali. Contohnya, sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah mineral, barang tambang batu, batu bata, gas alam, dan bahan bakar fosil lainnya. Nah, jadi contoh-contoh ini yang tidak dapat diperbarukan lagi karena jumlahnya yang sangat terbatas dan dia tidak melakukan proses perkembangbiakan ya, seperti sumber daya alam terbarukan yang dapat melakukan proses perkembangbiakan. Selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan materinya, itu ada sumber daya alam organik dan sumber daya alam anorganik. Apa saja sumber daya alam organik ini? Yaitu sumber daya alam hayati adalah yang materi pembentukannya berasal dari atau berupa jasad hidup yang terdiri atas hewan dan tumbuhan. Contoh dari sumber daya alam organik adalah kehutanan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk manusia, misalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya kehutanan itu nanti bisa dijadikan untuk kebun gitu kan, membuka lahan kebun baru, pertanian contohnya, perikanan dan juga peternakan. Selanjutnya sumber daya anorganik, yaitu sumber daya non-hayati yang materialnya berasal dari benda mati yang berupa zat padat, cair, dan gas. Contoh dari sumber daya alam anorganik adalah tanah, batuan, minyak, mineral, dan gas alam. Kita lanjutkan ya, sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terestris dan sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestris ini yaitu sumber daya alam atau daratan, semua sumber daya alam yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat atau lahan kegiatan manusia. Contoh dari sumber daya alam terestris adalah tanah. Tanah dapat dijadikan bahan untuk industri seperti pembuatan keramik, genteng, dan batu bata. Selanjutnya adalah sumber daya alam akuatik. Pengertian sumber daya alam akuatik atau perairan adalah sumber daya alam yang ada hubungannya dengan air. Contoh dari sumber daya alam akuatik adalah danau, sungai, air hujan, dan air laut. Selanjutnya lagi, sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan terbagi menjadi 5. Yang pertama, sumber daya materi, yaitu sumber daya alam yang berbentuk materi. Contohnya mineral magnetik, hematit, limonit, siderit, dan pasir kuarsa. Mineral-mineral tersebut dapat dilembur menjadi baja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kerangka beton, bahan pembuatan kendaraan, dan alat rumah tangga lainnya. Yang kedua adalah sumber daya hayati, adalah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam berupa tumbuhan disebut sumber daya nabati, sedangkan sumber daya alam berupa hewan disebut sumber daya hewani. Bila ditelusuri lebih jauh, sumber daya alam hayati juga dapat digolongkan sebagai sumber daya alam materi maupun sumber daya energi. Contohnya, makanan yang kita makan adalah materi, tetapi di dalam tubuh, makanan tersebut dicerna dan menghasilkan energi sehingga manusia mampu bergerak dan bekerja. Yang ketiga ada sumber daya energi, yaitu sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi. Bahan bakar fosil misalnya bensin, solar, dan minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar merupakan contoh sumber daya alam energi. Manusia menggunakan energi yang dihasilkan oleh pengolahan sumber daya alam untuk memasak dan menggerakkan kendaraan atau mesin industri. Yang keempat, sumber daya ruang, yaitu sumber daya atau tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya. Semakin besar pertumbuhan penduduk, makin sulit diperoleh sumber daya ruangnya. Dalam hal ini, ruang dapat berarti ruang untuk bekerja ya, tempat tinggal atau arena bermain anak-anak. Di kota-kota besar seperti Jakarta, sumber daya ruang semakin sulit didapatkan. Yang kelima adalah sumber daya waktu. Jadi, waktu juga termasuk salah satu dari sumber daya. Karena keberadaan sumber daya waktu terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya.
Contohnya, air sulit didapat pada saat musim kemarau sehingga perkembangan tanaman pertanian menjadi terganggu. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam tidak cepat habis. Hal ini disebabkan nilai konsumsi benda-benda itu relatif kecil. Di samping itu, sumber daya alam jenis ini dapat dipakai secara berulang hingga tidak cepat habis. Contohnya adalah intan, batu permata, dan logam mulia. Yang kedua, sumber daya alam cepat habis, yaitu yang disebabkan nilai konsumsi benda-benda yang relatif tinggi. Di samping itu, sumber daya jenis ini umumnya sulit didaur ulang. Contohnya adalah bensin, gas alam, dan bahan bakar lainnya. Ini kalau misalnya sudah habis ya sudah habis dan sulit untuk didaur ulang. Nah, Ustazah ada sedikit motivasi untuk Ananda sekalian, yaitu hadis riwayat Tirmizi yang artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Nah, dari hadis ini kita belajar pentingnya untuk menuntut ilmu ya Ananda. Oke, Ananda yang soleh bisa membuka Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, apa hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut? Telah terlihat kerusakan di daratan dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan wabah, yang semua itu disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, agar mereka mendapatkan hukuman dari sebagian perbuatan mereka di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya dengan meninggalkan kemaksiatan. Selanjutnya, keadaan mereka akan membaik dan urusan mereka menjadi lurus. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang baik hendaknya menjaga potensi sumber daya alam yang negara kita miliki. Dan kita harus selalu bersyukur ya Ananda, karena negara kita merupakan negara penghasil sumber daya alam terbaik. Bandingkan dengan negara-negara lain yang bahkan mereka sama sekali tidak dapat merasakan potensi sumber daya alam di negara mereka masing-masing. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Sampai bertemu minggu depan. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.